Pantasan main HP terus, kerjaan nggak bisa selesaikan. Revisinya mana? Udah kasih tahu segera revisi. Klien sudah nunggu. Masuk deh. Pernahkah kalian memiliki ketua kelompok, pimpin organisasi, atau atasan yang mudah marah? sublimat titik dan kurang menghargai pendapat anggota? Sikap tersebut seringkali membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman, menurunkan motivasi anggota, dan menghambat kerjasama tim. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa menjadi seorang pemimpin tidak hanya membutuhkan kemampuan intelektual dan keterampilan teknis saja, tapi juga kemampuan dalam memahami dan mengolah emosi. Nah, dalam praktiknya, masih banyak anggota yang menghadapi permasalahan berupa komunikasi yang tidak efektif, rendahnya motivasi anggota, kurangnya kerjasama tim, serta konflik yang sulit diselesaikan. Salah satu penyebabnya adalah Rendahnya kecerdasan emosional seorang pemimpin. pemimpin yang tidak mampu mengendalikan emosi, cenderung mudah terpancing emosi, kurang menghargai pendapat anggota, dan sulit menyelesaikan konflik secara bijaksana. Akibatnya, suasana kerja menjadi kurang kondusif dan tujuan organisasi menjadi lebih sulit untuk dicapai. Berdasarkan riset yang dikutip oleh UKM Indonesia dari Pacific Secret, kecerdasan emosional memberikan pengaruh sebesar 58% terhadap kinerja pekerjaan, dan sebanyak 90% pekerja dengan kinerja terbaik memiliki tingkat kecerdasan emosional yang tinggi. Data tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan emosional memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung efektivitas kerja dan keberhasilan seseorang dalam memimpin. Oke, dari tadi sebut-sebut kecerdasan emosional. Kita bahas definisi dulu. Lalu, apa itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional atau emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengolah emosi diri sendiri maupun orang lain. Menurut para ahli, kecerdasan emosional terdiri dari 5 komponen utama, yaitu kecerdasan diri, pengendalian diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional yang baik akan lebih mampu membangun komunikasi yang lebih efektif, memahami kebutuhan anggota, dan menyelesaikan konflik secara bijaksana, serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Menurut aku, kepemimpinan yang efektif pada masa kini itu perlu didasarkan pada penerapan kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional atau emotionally intelligent leadership. Seorang pemimpin tidak hanya berfokus pada pencapaian target saja, tapi juga mampu mengendalikan emosi, mendengarkan pendapat anggota, dan membangun hubungan yang baik dengan tim. Gimana tuh penerapannya? Penerapan konsep tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi yang terbuka, evaluasi secara rutin, pemberian apresiasi pada anggota, serta menciptakan budaya kerja yang saling menghargai. Dengan menerapkan kepemimpinan berbasis kecerdasan emosional, hubungan antar anggota dapat berjalan dengan lebih harmonis, motivasi dan produktivitas kerja dapat meningkat, konflik dalam organisasi dapat diminimalkan, dan tujuan organisasi dapat dicapai serta lebih efektif. Oleh karena itu, kecerdasan emosional menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki oleh setiap pemimpin di era saat ini. Terima kasih telah menyimak video ini. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!